Beralih ke informasi lain, Saudara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkhawatirkan penerapan KUHP baru akan menjadi mimpi buruk dan mengancam demokrasi Indonesia. Usman menyoroti sejumlah pasal seperti penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta soal pemberian restoratif justice di tingkat kepolisian. Kami cuplik pernyataan Usman Hamid dalam tayangan Satu Meja The Forum episode KUHP baru Demokrasi Tinggal Nama yang tayang pada 7 Januari kemarin. Masih yakin bahwa kalau ini diberlakukan, ini mimpi buruk bagi demokrasi Indonesia? Yang saya baru bicarakan tadi baru 2 pasal. Oke. Larangan Marxisme, kemudian larangan penghinaan harkat dan martabat presiden. Padahal presiden itu di dalam banyak tafsir atas kovenan hak sipil dan politik yang diratifikasi oleh Indonesia adalah entitas yang absurd, yang abstrak, yang tidak bisa diletakkan sebagai subjek yang memiliki rasa terhina. Karena itu tidak bisa dilindungi harkat dan martabatnya itu. Jadi presiden adalah institusi, entitas negara yang abstrak. Pribadinya punya harkat, tapi ketika ia dikritik sebagai presiden, nggak punya itu. Nah, kecuali dia sudah warga negara atau hal-hal yang sifatnya menyerang karakteristik manusia, ras. Misalnya waktu pilkada DKI, Pak Basuki Cahayapurnama diserang karena Tionghoa dan karena non-muslim, itu sudah pribadi itu. Itu nggak bisa, itu harus dilarang itu. Nah, tapi kalau gubernur DKI ABC misalnya gitu, itu saya kira boleh. Kebijakannya yang dikritik. Jadi, nah, tadi diskusinya Pak Dahana dan Pak Guru Besar, Pak Binsal itu terlalu teknis ke hukum. Tapi katakanlah kita masuk ke hukum ya. Misalnya konsep restoratif justice. Konsep restoratif justice itu sebenarnya kan satu gagasan alternatif dari retributive justice. Dari gagasan keadilan berupa koreksi lewat penghukuman pidana, lewat pemenjaraan. Nah, keadilan yang mau dihadirkan dari restoratif justice ini bukan keadilan dalam pengertian penghukuman penjara atau pengurungan orang, melainkan keadilan dalam bentuk yang lain, ganti rugi dan seterusnya, perdamaian. Saya sudahi dulu, Bung Usman. Terakhir sedikit. Nah, sayangnya restoratif justice ini seolah-olah direduksi menjadi bisa diselesaikan di tangan kepolisian. Nah, itu keliru konsepnya. Restoratif justice itu harus diletakkan di tangan hakim, bahwa nantinya dia tidak berujung dengan pidana penjara. Hakim yang memutuskan. Nah, kalau di awal di hulu misalnya gitu, saya khawatir itu menciptakan istilah di kepolisian 8-6 ya, kan. Dan bisa juga ada abuse of power juga. Ada abuse of power, termasuk penundaan, penuntutan dan seterusnya. Itu yang saya kira harus dipastikan bahwa fair trial, peradilan yang adil menjadi terpenuhi, karena fair trial adalah syarat dari sebuah negara demokrasi. Nah, yang kedua, dalam demokrasi hukum selalu mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan individu. Jadi perlindungan hal-hal yang sifatnya abstrak seperti presiden, lembaga negara, ideologi, itu bukan ciri dari demokrasi. Jadi saya berharap saya salah. Saya ingin prediksi saya salah. Tapi prediksi saat ini saya khawatir demokrasi Indonesia benar-benar mati.